Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pagi itu lapangan di sebuah kota kecil yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang berkumpul menunggu acara yang telah menjadi bahan perbincangan selama berminggu-minggu. Di tengah hiruk-pikuk penonton tampak sebuah panggung besar dengan spanduk bertuliskan "Debat terbuka kebenaran". Seorang pendeta pria paruh baya dengan wajah penuh keyakinan berdiri di atas panggung. Mengenakan jas rapi, ia berbicara dengan nada suara lantang. Hari ini, saya akan membuktikan kepada kalian semua bahwa Al-Quran hanyalah kitab penuh kontradiksi. Jika ada yang berani membela, silahkan maju, serunya menunjuk ke arah kerumunan. Di tengah keheningan yang tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju. Dia mengenakan pakaian sederhana dengan sorban melilit rapi di kepalanya. Wajahnya bersih dan penuh ketenangan. "Nama saya Abu Nawas," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya seorang santri lulusan pesantren. Dengan izin Allah, saya siap menjawab tuduhan Tuan." Sang pendeta menyipitkan mata, tersenyum sinis. "Kau anak muda, apa kau pikir bisa melawan argumenku? Aku telah mempelajari Al-Quran lebih lama dari usiamu," katanya penuh dengan ejekan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ilmu tidak diukur dari usia Tuan Pendeta. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Jika Anda bersedia, mari kita mulai." Ketenangan Abu Nawas membuat suasana menjadi tenang. Penonton yang tadinya gaduh kini mulai hening. Sang pendeta melangkah maju dan berkata, "Kalian semua menjadi saksi. Siapa yang kalah dalam debat ini harus memeluk agama lawannya. Ini bukan sekedar adu argumen. Ini adalah soal keyakinan." Sorak-sorai menggema dari penonton pendukung pendeta. Sementara umat Islam hanya bisa berdoa dalam hati. Abu Nawas tanpa rasa gentar menatap lurus ke arah pendeta. "Baik Tuan Pendeta, namun mari kita berdiskusi dengan adab, tanpa caci maki atau merendahkan. Bukankah mencari kebenaran harus dilakukan dengan hati yang bersih?" jawab Abu Nawas. Suaranya tetap tenang. Sang pendeta tertawa kecil. "Baiklah anak muda, tapi jangan harap aku akan membiarkanmu menang dengan mudah. Bersiaplah untuk kalah Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju, mengambil tempat di tengah panggung. Dari wajahnya tidak tampak sedikit pun ketakutan. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan petunjuk. Bagi Abu Nawas, ini bukan untuk membuktikan dirinya, melainkan membela kebenaran Islam. Angin pagi berhembus lembut, seolah menjadi saksi awalnya perjalanan panjang ini. Matahari mulai meninggi, menghangatkan suasana. Tetapi ketegangan di lapangan itu terasa begitu dingin. Semua mata kini tertuju pada dua sosok di atas panggung. "Baik," ujar Abu Nawas dengan nada rendah tapi penuh keyakinan. "Mari kita mulai." Babak pertama pun dimulai. Pendeta memulai perdebatan dengan langkah penuh percaya diri. Ia berdiri tegak di depan Abu Nawas, memandang Abu Nawas dengan sorot mata yang mencemooh. Suaranya lantang, menggema, memecah kerumunan. "Kalian semua di sini saksi. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Wahai Abu Nawas, jelaskan pada kami semua,
Bagaimana mungkin sebuah kitab seperti Al-Quran yang kalian anggap sebagai wahyu justru mengajarkan perang dan pembunuhan? Di mana kasih yang diajarkan oleh Tuhanmu? Penonton bergemuruh. Beberapa dari mereka bertepuk tangan mendukung pendeta. Sementara yang lain menatap Abu Nawas dengan cemas. Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepala sebentar, menarik nafas dalam, lalu berdoa dengan senyum lembut. "Tuan Pendeta," katanya dengan tenang tapi tegas, "izinkan saya menjelaskan. Perang dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menindas atau menciptakan kekerasan tanpa alasan. Al-Quran dengan jelas membatasi perang hanya untuk membela diri atau melawan kezaliman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Suasana sejenak menjadi hening. Pendeta tampak terkejut, tetapi dengan cepat ia menutupi kegelisahannya dengan senyuman tipis. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyerukan pembunuhan terhadap kaum kafir? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa agamamu adalah agama kekerasan? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas tetap tenang. Ia menjawab dengan keyakinan, "Ayat-ayat itu harus dilihat dalam konteksnya, Tuan Pendeta. Ketika umat Islam pada masa Nabi Muhammad diserang, mereka diberikan izin untuk membela diri. Namun bahkan dalam situasi perang, Islam mengajarkan belas kasih. Nabi melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan merusak tanaman. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam adalah tindakan yang sangat terkontrol dan hanya sebagai jalan terakhir." Sang pendeta tampak kesal dengan jawaban itu, tetapi ia tidak menyerah. Dengan nada lebih keras, ia berkata, "Baiklah kalau begitu, katakan padaku, bagaimana mungkin Nabi kalian menikahi banyak wanita? Bukankah itu menunjukkan ketidakmoralannya?" Penonton Kristen bersorak, sementara umat Islam yang hadir mulai gelisah. Namun Abu Nawas tetap tenang, menatap sang pendeta dengan penuh kesabaran. "Tuan Pendeta, izinkan saya menjawab. Pernikahan Nabi Muhammad bukanlah tindakan yang didasarkan pada hawa nafsu." Jawaban itu membuat pendeta kesal. Ia mencoba menyerang lagi. "Kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan Nabi Muhammad yang begitu banyak? Bukankah itu menunjukkan sifat serakah?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Sebagian besar pernikahan Nabi adalah untuk melindungi janda dan yatim yang hidup dalam penderitaan atau untuk menyatukan suku-suku yang bertikai. Semua dilakukan demi maslahat umat, bukan untuk kepentingan pribadi." Penonton kembali terdiam. Sang pendeta mencoba celah lain. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kitab kalian mengklaim sebagai wahyu terakhir, sedangkan banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya? Misalnya, klaim bahwa Al-Quran mencakup segala ilmu. Padahal, kitab ini tidak menyebutkan apa-apa tentang ilmu pengetahuan modern." Abu Nawas tersenyum kecil. "Izinkan saya menjawab dengan satu contoh, Tuan Pendeta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, 'Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?' Bukankah ini selaras dengan teori Big Bang, Tuan Pendeta?" Ayat ini diungkapkan 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia menemukan ilmu tersebut. Apakah ini bukan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang maha mengetahui? Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang
tampak terpana oleh jawaban Abu Nawas. Sementara sang pendeta terlihat semakin tidak tenang. Ia menggeretkan giginya dan berkata, "Kau pikir itu sudah membuktikan bahwa agamamu benar, Abu Nawas? Lalu bagaimana dengan konsep Tuhanmu yang tidak tampak? Bukankah lebih masuk akal mempercayai Tuhan yang telah menjelma seperti yang kami percayai?" Abu Nawas menatap pendeta itu dengan lembut. "Tuan pendeta, Tuhan yang sejati tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Tuhan tidak membutuhkan wujud fisik untuk dekat dengan makhluknya. Dia lebih dekat dari urat nadi kita, dan bukti keberadaannya adalah di setiap ciptaannya." Jawaban itu membuat pendeta terdiam sejenak, tetapi ia masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia melirik penonton yang mulai kehilangan antusiasme terhadap argumen-argumennya. Abu Nawas di sisi lain tetap berdiri dengan tenang, membiarkan keheningan menjadi saksi kekuatan kebenaran. Hari mulai beranjak siang. Matahari kini berada tepat di atas kepala. Tetapi suasana di lapangan itu terasa semakin dingin, seperti menunggu ledakan besar berikutnya. "Tuan pendeta," ujar Abu Nawas dengan sopan, "mungkin ini waktu yang tepat untuk kita istirahat sejenak. Saya harus menunaikan kewajiban saya kepada Allah, yaitu sholat zuhur. Setelah itu kita lanjutkan diskusi ini." Sang pendeta menyipitkan matanya, seolah melihat celah untuk menyerang Abu Nawas. Ia tertawa kecil dan berkata kepada Abu Nawas, "Apakah kau takut? Kau hendak menggunakan sholat sebagai alasan untuk melarikan diri?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tidak, Tuan Pendeta, saya tidak takut kepada manusia. Namun, sholat adalah bentuk penghambaan kami kepada Allah. Ia memberikan ketenangan, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah kami. Izinkan saya melaksanakan kewajiban ini, dan saya akan kembali dengan pikiran yang lebih segar." Abu Nawas turun dari panggung, meninggalkan pendeta yang tersenyum sinis. Namun penonton mulai melihat sesuatu yang berbeda. Keteguhan Abu Nawas, kesabarannya, dan jawaban-jawaban yang penuh ilmu mulai menggoyahkan keyakinan sebagian dari mereka. Abu Nawas turun dari panggung dengan langkah tenang menuju sisi lapangan yang lebih sepi, mencari tempat yang cukup bersih untuk menunaikan sholat zuhur. Di atas panggung sang pendeta berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ia memandang Abu Nawas dengan senyum meremehkan. Abu Nawas pun menemukan tempat bersih di sudut lapangan. Ia membuka sejadah kecil yang dibawanya dan menghadap kiblat untuk menunaikan sholat zuhur. Dengan penuh kehusuan, gerakan-gerakannya tenang dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Beberapa penonton Kristen mulai terdiam. Mereka memperhatikan dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami apa yang membuat Abu Nawas begitu tenang di tengah tekanan yang begitu besar. Salah seorang wanita tua yang duduk di dekat panggung berbisik kepada temannya. "Lihat wajahnya, seperti dia tidak takut pada apapun." Di sisi lain, sang pendeta mencoba mempertahankan pengaruhnya di depan penonton. "Saudara-saudaraku," katanya, "ini adalah saat untuk melihat siapa yang benar-benar memiliki kebenaran. Jika dia tidak kembali dengan argumen yang lebih kuat, maka itulah bukti bahwa keyakinannya telah goyah." Namun sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Penonton yang tadinya bersorak mendukung pendeta, mereka kini mulai tampak bimbang. Mereka teringat akan sikap Abu Nawas yang begitu santun sepanjang debat. Bagaimana ia tetap sabar menghadapi serangan-serangan tajam dari pendeta itu. Ketika Abu Nawas selesai menjalankan sholatnya, ia duduk sejenak, berdoa. Dalam hatinya, ia memohon kepada Allah
agar diberikan kekuatan dan hikmah untuk melanjutkan perdebatan ini. Ia tahu tugasnya hanya bukan membela Islam, tetapi juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling indah. Setelah beberapa menit, Abu Nawas kembali ke panggung. Sorakan kecil terdengar lagi, tapi kini lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Sang pendeta menatapnya dengan mata menyipit, mencoba membaca ekspresi Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap menampilkan senyuman yang sama seperti sebelumnya. "Apakah kau sudah selesai melarikan diri, Abu Nawas?" ejek sang pendeta dengan nada sinis. "Atau kau mungkin menemukan jawaban dari salatmu?" Abu Nawas mengangguk hormat. "Tuan pendeta, saya tidak melarikan diri. Salat adalah kewajiban utama kami sebagai muslim. Ini adalah cara kami menghubungkan diri dengan Allah untuk mendapatkan ketenangan dan memperbaharui energi rohani kami. Salat adalah bukti bahwa kami selalu bergantung kepadanya, bukan pada kekuatan kami sendiri." Beberapa penonton terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Bahkan sebagian dari mereka yang sebelumnya mendukung sang pendeta mulai memandang Abu Nawas dengan rasa hormat. Namun sang pendeta tidak ingin kehilangan kendali atas situasi. "Baiklah kalau begitu," katanya dengan nada penuh tantangan. "Katakan padaku, kalau sholatmu adalah bukti ketaatan, mengapa kau harus melakukannya berulang kali dalam sehari? Apakah Tuhanmu jauh hingga kau harus memanggilnya berkali-kali?" Pertanyaan ini memancing sedikit tawa dari beberapa penonton. Tetapi Abu Nawas tidak tersinggung. Ia menjawab dengan senyuman kecil. "Tuan pendeta, izinkan saya menjawab. Salat 5 waktu adalah cara kami untuk terus mengingat Allah sepanjang hari. Dalam Al-Quran surat Taha ayat 14, Allah berfirman, 'Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah tidak jauh, tapi manusialah yang sering melupakannya.' Salat adalah cara kami menjaga hati tetap dekat dengannya." Jawaban Abu Nawas membuat suasana kembali hening. Penonton Kristen yang tadinya skeptis kini mulai memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas kembali berdiri di atas panggung dan menatap sang pendeta dengan tenang. Pendeta tampak gelisah walaupun mencoba menutupi keraguan dengan senyuman sinis. Ia mendekat ke mikrofon dan berbicara dengan nada lebih tajam. "Baiklah Abu Nawas, kau telah menjelaskan tentang sholat dan alasannya mengapa kau begitu taat. Tapi mari kita bicarakan inti dari semua ini. Kalian mengklaim bahwa kitab ini sempurna, mencakup semua jawaban untuk kehidupan manusia. Jika benar demikian, jelaskan padaku bahwa apa bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, bukan sekedar karangan manusia." "Tuan pendeta," katanya perlahan, "Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizatnya bukan karena isinya yang penuh petunjuk, tetapi juga karena keindahan bahasanya, ketepatan ilmiahnya, dan pengaruhnya terhadap manusia hingga saat ini." Penonton terdiam, terkesima oleh jawaban Abu Nawas. Pendeta mulai kehilangan kepercayaan diri, tetapi ia berusaha menyerang kembali. "Kalau begitu, jelaskan mengapa ada banyak perbedaan pendapat dalam Islam. Bukankah itu menunjukkan ketidaksempurnaan ajaran kalian?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Perbedaan pendapat adalah rahmat, Tuan Pendeta. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan selama masih dalam bingkai kebenaran. Bahkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 menyatakan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan mereka sendiri. Perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan belajar." Pendeta kehabisan kata-kata. Ia berdiri kaku, sementara penonton mulai mengangguk setuju dengan pendapat Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas melangkah maju untuk terakhir kalinya. "Tuan Pendeta, saya hanya ingin bertanya satu hal.
apa tujuan hidup menurut keyakinan Anda? Pendeta tergagap, tetapi menjawab, tujuan hidup adalah menerima kasih Tuhan dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Abu Nawas tersenyum bijak. Saya setuju bahwa cinta kasih itu penting, namun Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dari sholat hingga berbuat baik kepada sesama. Dengan cara ini, kita menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Pendeta tertunduk, tidak mampu menjawab. Penonton yang tadinya mendukungnya kini mulai berbisik, membicarakan kebenaran argumen Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas menatap pendeta dan berkata, "Tuan Pendeta, saya di sini tidak untuk memenangkan perdebatan. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jika argumen saya masuk akal, maka itu bukan karena saya, tetapi karena Allah yang menurunkan kebenaran ini." Malam itu menjadi saksi, bukan hanya dari kemenangan argumen, tetapi dari kekuatan kebenaran yang menyentuh hati. Banyak penonton yang hadir malam itu akhirnya mengakui keindahan dan kebenaran Islam. Keteguhan Abu Nawas, pemuda sederhana lulusan pesantren, telah menjadi jalan bagi banyak orang untuk menemukan cahaya kebenaran. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.